Hai, kita lagi ada di acaranya Ducati, Championi in Pista. Sudah 3 tahun berturut-turut peluncuran Ducati selalu dilaksanakan di Madonna di Ciampilio. Dan saat ini di belakang saya ada motor Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Ikutin terus ya, apa aja yang bisa kita lihat di motor GP25 milik Marc Marquez ini. Kita ngomongin ride height device dulu ya. Seperti yang kita tahu kan kalau sebelumnya letaknya tuh di tengah upper triple clamp ini, ya kan? Tapi sekarang menjadi lebih kecil dan diletakkan di sisi kiri handlebar. Kenapa? Jadi ini membuat pembalap lebih mudah meraih tombol itu tanpa perlu menggeser tangannya jauh dari handlebar. Dan kalau kita lihat nih di dalam fairing ini, kita tuh bisa lihat bahwa sistem hidrolik untuk ride height-nya juga sekarang tuh lebih kecil dan sangat efisien. Dan di sini kita bisa lihat nih, ada rem jempol atau thumb brake yang dipasang di setang. Ini memberikan kemudahan bagi pembalap saat harus melakukan pengereman dengan lebih presisi di tikungan. Salah satu yang menarik adalah sirip udara di bagian depan nih, yang fungsinya untuk mengarahkan aliran udara ke bagian bawah motor yang menciptakan efek downforce yang membuat motor nggak kebanyakan wheelie. Dan tentunya ini akan menambah kecepatan di saat menikung. Selain itu, ada juga nih kotak udara samping yang mengarahkan udara dengan fungsi yang sama dan juga untuk meningkatkan efek hisap saat dia ada di lintasan lurus. Dan ini juga akan menjaga kestabilan dari motor di lintasan lurus maupun di tikungan cepat. Walaupun menurut Gigi Dalinya motor ini belum menampilkan semua aerodinamik yang akan dipakai di 2025, tapi kayaknya motor ini udah mumpuni banget gak sih? Ducati itu bisa jadi motor tercepat saat ini karena para insinyurnya tuh bener-bener mikirin detail-detail kecil yang penting, seperti penggunaan jaring di lubang udara depan. Ini tuh dipasang karena pernah ada kejadian plastik visornya itu masuk dan tersedot ke dalam mesin, menyebabkan motor kehilangan tenaga. Kita juga lihat bahwa Ducati menggunakan rangka baru nih dengan tingkat kekakuan yang berbeda dari versi sebelumnya. Itu memberikan lebih keseimbangan yang baik antara stabilitas dan juga kelincahan. Terlihat juga nih swing armnya Ducati menggunakan karbon. Sedangkan rantainya menggunakan high tension steel yang dirancang sedemikian rupa untuk mengurangi berat dari rantai. Bayangin ya, sampai rantai yang sekecil itu tuh juga sangat penting kalau dia bisa dibikin ringan. Jadi rantainya MotoGP ini 25% lebih ringan loh dari rantai motorsport yang ada di pasaran. Nah, kalau kita lihat nih, sprocket bagian belakangnya ini dari titanium. Dan harganya kan kalau sprocket kita, motor kita tuh paling sekitar 750.000, 100 juta. Kalau itu tuh bisa sampai 20 jutaan tau gak sih? Nah, untuk sayap bagian belakangnya, dia tuh udah 2 tahun sih gak ngalamin perubahan. Dia tuh fungsinya sama, memberikan tekanan motor ke bawah atau si downforce itu tadi. Kalau kita lihat bagian tangki, ini kan kelihatan ya ada tekukannya. Ini tuh sebenarnya adalah warisan dari Jorge Lorenzo. Tekukan ini membuat pembalap bisa mencengkram tangki ini dengan lutut saat melakukan pengereman, sehingga sedikit mengurangi beban pada lengan pembalap itu sendiri. Kalau kita lihat exhaustnya, itu tuh ada kawatnya gitu yang fungsinya untuk mencegah kerikil masuk ketika motor jatuh, jadi kerikilnya nggak masuk sampai ke engine. Dan untuk itu kan kita lihat tuh ya, ada garis tuh, ada kayak flapnya gitu. Nah itu tuh bisa tertutup ketika kita tuh mengendorkan gas kita gitu. Dan itu akan membuat pengereman kita, efek pengereman tuh semakin kuat. Dan semua ini dikontrol secara elektronik. Nah ini ada hal yang menarik nih. Kan kita tahu kan kalau motor sekarang MotoGP itu 4 tak, tapi kalau dilihat-lihat nih sekarang di knalpotnya tuh ada knalpot kecil lagi yang seperti sistem 2 tak kayak expansion chamber gitu, yang tujuannya untuk meningkatkan output daya dengan meningkatkan efisiensi dari volume tariknya. Juga di atasnya itu ada pipa kecil lagi yang kayaknya fungsinya tuh untuk menyalurkan partikel-partikel dari oli yang terbawa ke pembuangan sehingga nggak balik lagi ke mesin, dan kalau dia balik lagi ke mesin itu akan mengurangi performa engine. Kalau lihat motor Ducati ini sih kayaknya kans Ducati untuk bisa merebut Triple Crown mulai dari manufaktur terbaik, terus tim terbaik sama juara dunianya kayak sih bisa tercapai ya. Tapi kita nggak tahu juga gimana kuatnya Aprilia akan berusaha dan juga Yamaha, KTM
dan tentunya Honda, kayak kita bakal punya tontonan seru banget di 2025 ini. Kalau menurut kamu gimana? Kalau ada informasi yang kurang dan mau ditambahin, tulis di kolom komentar ya. Bye-bye.